A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya amati di mana Pablo ini diwawancarai untuk memberikan tanggapan terhadap pidatonya membela Panji Gumilang. Di situ ada pernyataan yang setelah saya ulang-ulang, saya dengarkan dengan baik, ternyata pernyataan itu tidak jauh berbeda dengan pernyataan Panji Gumilang yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran dan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Di sini si Pablo ini memberikan pernyataan juga, dan selain dia membenarkan, dia juga memberikan pernyataan bahwa siapapun yang memberikan pernyataan Al-Quran adalah perkataan Allah, maka mereka telah menista agama. Ya, merekalah yang menista Allah, menghina, mendegradasi Allah, katanya begitu. Jadi Allah itu tidak bisa berkalam, Allah tidak berkata karena tidak punya mulut, Allah tidak mampu berbicara, hanya mampu memberikan wahyu begitu. Ini adalah sesuatu yang telah menista Allah secara terang-terangan. Bukan cuma menista Allah, bahkan si Pablo ini menyatakan dengan terang bahwa siapapun yang menyatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka mereka telah menista agama. Artinya Pablo ini lebih parah dari Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang hanya memberikan pernyataan qala Rasulullah, dan itu pun telah menghina Allah. Pablo ini telah menuduh umat Islam sedunia, bahkan Nabi Muhammad, menista Allah. Seolah-olah Allah tidak punya mulut, tidak mampu bersuara gitu. Bukan berarti ketika Allah bisa berkalam, Allah itu seperti manusia. Mulutnya seperti mulut kita, fisiknya seperti fisik kita. Tidak. Coba kita simak seperti apa pernyataan Pablo ini yang menurut beberapa ahli ini telah menista agama. Termasuk dari ucapan-ucapan Syiah, menurut saya itu dalam konteks yang sangat wajar sekali. Oke, wajar katanya. Saya kasih contoh ini, terakhir deh. Oke. Syekh mengatakan apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Ya, kita ingat di sini ya, Syekh yang amat beramat terhormat itu mengucapkan Al-Quran bukan perkataan Allah, tetapi perkataan Nabi Muhammad yang didapat melalui wahyu atau ilham begitu. Ya, ingat sekali lagi, Al-Quran itu adalah lafaz per lafaznya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Berbeda dengan hadis qudsi. Apabila kalian ingin berfatwa, ingin memberikan pernyataan, jangan cuma berkuar-kuar di media sosial, tetapi ketika diajak dialog kalian takut. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena pernyataan kalian telah menghinakan Allah. Pernyataan kalian telah membuat seluruh ulama, baik daripada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini telah salah. Hanya kalian yang benar. Dan sekarang muncul ini si Pablo ini yang dengan pernyataannya, dengan PD-nya menyatakan, barang siapa yang menyatakan, siapapun yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, maka dia telah menista Islam. Kita simak. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu, kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik. Ya, ada kalimat seandainya. Ya, seandainya kita balik. Di dalam Islam tidak ada kata-kata seandainya. Di dalam Islam tidak boleh kita mengatakan seandainya. Ya, seandainya waktu itu saya gak ke sana, pasti tidak akan begini. Seandainya aku tidak pergi ke sana, pasti aku tidak akan begini. Tidak boleh mengucapkan kata-kata seandainya di dalam Islam. Ingat sekali lagi. Dan ini mengucapkan seandainya kita balik. Kamu bukan berandai-andai di sini, tapi menyatakan dan membenarkan pernyataan Panji Gumilang kalau Al-Quran bukan kalam Allah. Dan yang lebih parah, Anda di sini memberikan statement bahwa kita telah menista Islam karena meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kita simak, jangan ada skip. Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu, kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik. Sekarang kita balik. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menista agama. Tuh. Kita punya bisa membuat satu satu alibi. Bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita salah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, tahu nggak kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan
bila mana makhluk itu punya mulut. Oke. Oke, mulut itu adalah sifat yang harusnya dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, berarti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat? Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Nah, ya, saya ini kurang bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic ikro mah paham lah gitu ya. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke, kita simak baik-baik. Bacaan bisa ada karena ada yang menulis. Oke. Ya dong, kalau nggak ada nggak mungkin ada bacaan. Iya. Kita buat satu bacaan nih, berarti ada yang nulis. Nah, dari sejarah siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul, ada 4 orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah atau mendengar dari Nabi? Dari Nabi. Nabi mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Ya. Itu disebut kalam bukan? Ya sudah, apa lagi? Oke ya, cukup. Jadi kita tanggapi dari sini. Dia ini tengah mencari alibi untuk membenarkan statement dari Panji Gumilang bahwa Al-Quran adalah pernyataan atau redaksi Nabi Muhammad. Asal Anda tahu, dulu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, Jibril pun tidak mengatakan kalau perkataan itu adalah kalamnya Jibril. Ya, sekali lagi saya ulang, Jibril pun tidak mengaku kalau perkataan atau firman yang dia dapatkan dari Allah bukan kalamnya. Ini Jibril ini, ya, yang mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak mengucapkan firman itu adalah kalamnya Jibril. Nabi Muhammad tidak mengucapkan perkataan itu adalah perkataan Jibril. Jibril tidak mengakui perkataan itu perkataannya, tetapi Jibril dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu adalah firman dari Allah. Nabi Muhammad tidak mampu mengarang-arang. Nabi Muhammad tidak mampu mencontek-contek kitabnya orang terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah keliling dunia untuk melihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tetapi firman Allah, perkataan Allah itu jelas menunjukkan fenomena di berbagai belahan dunia. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak bisa mengarang-arang. Tidak bisa mengarang-arang Nabi Muhammad. Dan ketika para sahabat mendengarkan firman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, para sahabat pun tidak pernah mengucapkan bahwa firman di dalam Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Sahabat yang mendengar dari sahabat yang mendengarkan isi Al-Quran dari Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad. Kalau ada satu riwayat pun, ya ingat, kalau Anda, Pablo, tahu ada satu riwayat pun, ada satu sahabat pun yang pernah berucap bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, maka kami semua umat muslim di dunia ini telah salah menafsirkan Al-Quran. Telah salah menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, tetapi kalamnya Muhammad. Apabila ada, tetapi apabila tidak ada, maka Anda telah menghina malaikat Jibril, menghina Nabi Muhammad, menghina seluruh sahabat dan para ulama-ulama terdahulu, sampai ulama hari ini bahwa kita ini bodoh di dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Anda menuduh kita semua atau ulama-ulama dari zaman sekarang sampai ulama-ulama pada zaman tabi'in semuanya bodoh karena menganggap Al-Quran adalah kalamullah. Dan Anda telah menghinakan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah lafaz per lafaznya keluar dari Allah. Ingat sekali lagi, Anda sejatinya di sini telah menista Islam. Semoga nanti ada yang melaporkan Anda dengan delik penistaan agama Islam. Kenapa? Pernyataan Anda telah menghinakan bukan cuma Allah, tetapi seluruh umat Islam dunia, bahkan Nabi Muhammad beserta para sahabat Khulafaur Rasyidin, yang tidak pernah satu pun di antara mereka menyatakan Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad. Setiap mereka menyampaikan khutbah, mereka selalu menyatakan kalau mereka membawakan dalil dari Al-Quran, mereka berkata
qala Allah Ta'ala fil Quran. Apabila mereka membawakan hadis, maka mereka mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tiba-tiba ada orang zaman buntut seperti kalian ini sok-sokan ngomong kalau Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad. Anda telah menista Islam. Semoga ada yang melaporkan pernyataan Anda ini. Na'udzubillah min dzalik. Oke, teman-teman, silahkan kalian nilai sendiri. Apakah pernyataan Pablo ini menista Islam atau tidak? Dan video tantangan dialog saya masih ada. Ya, video tantangan dialog saya masih ada. Kalau Anda menganggap saya tidak level dengan Anda pun tidak level dengan saya. Ya, keilmuan Anda masih cetek. Anda juga tidak level dengan saya. Mau dinilai dari skill apa? Anda juga tidak sebanding dengan saya. Saya di sini geram dengan pernyataan Anda ya. Paling tidak minimal tanggapi tantangan saya itu dialog ilmiah.